Negeri 10 Probolinggo merupakan sekolah ramah anak yang berbasis literasi dan mencetak generasi yang berprestasi. Berlokasi di pesisir pantai utara Jawa, SMP Negeri 10 Probolinggo berdiri di atas tanah seluas 5.485 meter persegi dengan luas bangunan 2.150 meter persegi. Bangunan milik pemerintah ini mulai didirikan sejak tahun 1994 dan mulai beroperasi sejak tahun 1996. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang alih fungsi sekolah teknik negeri dan sekolah kesejahteraan keluarga pertama negeri menjadi sekolah lanjutan tingkat pertama negeri pada tanggal 5 Oktober 1994 menjadi awal adanya SMP Negeri 10 Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aristanto Mas Sultan Budi, Kepala SMP Negeri 10 Kota Probolinggo, ingin menyampaikan visi dan misi SMP Negeri 10 Kota Probolinggo. SMP Negeri 10 Kota Probolinggo ini berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 263I. Di sebelah selatan sekolah dan sebelah barat sekolah ini berhimpitan dengan Eratek, pabrik garmen yang ada di kota Probolinggo. Kemudian sebelah timur sekolah ini adalah kantor pertanian kota Probolinggo. Kebetulan cukup tenang untuk suasana di lingkungan SMP Negeri 10 Kota Probolinggo karena agak jauh dari suara bising di jalan raya. Visi ini sudah 2 kali mengalami perubahan sejak saya masuk di SMP Negeri 10 Kota Probolinggo sejak tanggal 5 Juni tahun 2020 yang lalu. Visi SMP Negeri 10 Kota Probolinggo adalah terwujudnya insan yang berkarakter, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Insan yang berkarakter ini mengarah pada karakter profil pelajar Pancasila. Dan unggul dalam prestasi diharapkan anak-anak SMP Negeri 10 memiliki prestasi yang lebih unggul dari sekolah-sekolah yang lain. Kemudian peduli lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Tentu saja peduli lingkungan ini menjadi bagian dari visi sekolah karena SMP Negeri 10 merupakan sekolah adiwiyata mandiri dengan harapan dari generasi ke generasi murid SMP Negeri 10 memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan dari karakter, prestasi, dan peduli lingkungan itu diharapkan berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Arahnya adalah bagaimana kelulusan dari SMP Negeri 10 Kota Probolinggo memiliki karakter, prestasi, dan peduli lingkungan yang terbimbing dengan keimanan dan ketakwaan.
pembelajaran di dalam kelas, siswa-siswi SMP Negeri 10 Probolinggo juga melaksanakan kegiatan di luar kelas berdasarkan minat dan bakat. Kegiatan ekstrakurikuler SMP Negeri 10 Probolinggo yaitu ekstrakurikuler di bidang akademik maupun non-akademik. Di antaranya adalah Olimpiade Sains, Matematika, TPG, bola basket, bola voli, futsal, pramuka, PMR, adiwiata, bela diri, seni tari, seni musik, dan masih banyak lagi. Demi menunjang kegiatan pembelajaran peserta didik, SMP Negeri 10 memiliki beberapa fasilitas, di antaranya 21 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang staf administrasi sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang bimbingan konseling, 1 ruang UKS, 11 toilet putra, 10 toilet putri, 5 toilet umum, 1 ruang perpustakaan, 1 musola, 3 laboratorium komputer, 1 laboratorium IPA, 2 ruang kesenian, 4 ruang kantin, 1 lapangan basket, 1 lapangan voli, 1 panggung, 1 ruang OSIS, dan 1 greenhouse. Dengan pemanfaatan fasilitas yang ada, peserta didik SMP Negeri 10 Probolinggo telah banyak meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Demikian profil SMP Negeri 10 Probolinggo. Semoga semakin jaya, 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 luar biasa. program ngaji atau tabit dalam waktu dekat kita akan bismillahirrahmanirrahim kita langsungkan dari Pak Eko itu
Eko Fajar, guru bahasa Jawa. Insya Allah kalau teman-teman adik-adik siswa-siswi setuju, bapak ibu guru setuju juga, maka nantinya akan ada satu hari kita menggunakan toto kromo daerah. Entah Anda bahasa Jawa, kalau yang biasa Madura ngomong Madura tapi sing halus. Paham? Dibahas tentang tata tertib sekolah. Jadi ditanyain di dalam sekolah itu ada tata tertib berapa sih? Terus apakah di setiap kelas itu mempunyai tata tertib, dan apakah tata tertib di sekolah itu tata tertib tertulis atau tidak? Iya, tertulis. Lalu kemarin ditanyakan di mana saja ada tata tertib. Ada salah satu siswa yang menjawab itu jawabannya ada di sekolah pagi, di masjid, di kelas juga ada, walaupun itu bukan tertulis atau tidak tertulis, dan di beberapa tempat lainnya. Lalu ada tentang pembulian, ditanyakan apakah di sekolah ini tuh ada bully apa enggak. Kalau misalnya nggak ada kan nggak mungkin ya, karena kan bully kan macam-macam, ada yang verbal, ada yang fisik. Saya dan beberapa pendapat lainnya, pembuliannya perundungan yang sekiranya korbannya itu sakit hati. Jadi kita bilang pembulian itu memang apa ya, menjadikan sebagai candaan gitu loh, nggak sampai dianggap serius. Komposting itu juga kemarin ditanyakan apa ini tempat komposting. Oh bagus, jadi siapa yang membuat kompos adalah akan melibatkan siswa. Iya, siswa dengan dibantu oleh petugas khusus, karena kan di sini ada, bahkan kita juga punya mesin pencacahnya. Bagus, kurikulum kita itu masih ada celah, masih ada kekurangan, sehingga itu harus lebih diperbaiki lagi. Jadi perlu ditambahkan. Jadi misalnya harus ada aturan yang secara tertulis itu. Mungkin masalah kelakuan anak, kalau di luar itu kan ada surat kelakuan baik ya, tapi kelakuan baik itu harus diperoleh dari kantor kepolisian. Dari tadi yang disampaikan itu adalah aset, Bapak. Aset-aset kita SMP Negeri 10. Nah, mari kita itu membuat program yang berdampak positif bagi murid. Karena apa? Sekolah di sini targetnya siapa ya? Murid kan ya? Bagaimana lulusan SMP 10 nanti? Setelah digembleng 3 tahun, kamu itu lulusannya seperti apa? Berkualitas atau tidak? Jadi mari, ini ada pemimpinan murid. Jadi kalian itu harus berani berkomunikasi. Ungkapkan ya, apa yang kalian inginkan dalam belajar. Bekerja sama, kita tim semuanya ya. Ini awal untuk langkah kita yang sesungguhnya, yaitu membuat program tinggi SMP 10. Kita mulai dari modal manusia. Ini Bu Nuri sudah memetakan modal manusia ini apa yang dimiliki oleh sekolah kita. Ini ada masalah
Memiliki kepribadian yang baik, ya, bijaksana, mudah beradaptasi, memiliki banyak relasi dan juga berkepribadian dan memiliki visi Menerima itu misalkan di atas menginginkan berubah, kita harus siap. menerima dan melakukan. Modal fisik ini ada bangunan, tidak hanya bangunan saja sebenarnya, tapi juga sarana, ya. Bangunan ini sudah tidak usah disebutkan semua, ya, untuk Tuhan sudah betul begitu, sudah betul. Kemudian suasana belajar yang tenang karena memang sekolah kita lokasinya jauh dari jalan raya. Kegiatan mandiri ini juga saya masukkan ke dalam alam juga begini. Nah, kegiatan mandiri, ya. Kemudian finansial, ada dana BOS, BOSDA, koperasi, kantin, beasiswa dari pemerintah dan MUU dengan berbagai lembaga CRS yang juga membantu kita. Itu juga aset, bisa kita dekat ke sana. Misalkan untuk pembinaan mental siswa juga bisa kita ke sana. Kemudian pembiasaan yang sudah kita lakukan, sholat zuhur, berjamaah, Jumat, masjid, budaya 6S, yang di depan sana di gerbang. Tapi tidak hanya di gerbang saja, ya, tapi kita berdiri bersama juga. Makanya tadi ada program keinginan untuk tata kerama itu nanti sudah saya masukkan tadi dalam program yang akan kita susun nanti. Komunitas pengajian guru dan teknik setiap hari Jumat pagi juga sudah. Kegiatan pembelajaran agama di kelas 9 yang melaksanakan latihan manasik haji, nah, ini sudah dilakukan dan insya Allah akan terus dilaksanakan. Komunitas dari spanduk menulis bagi guru dan tas SMN 10 Probolinggo. Nah, ini perlu kita giatkan lagi, nanti masukkan dalam program itu tadi. Predikat sekolah ramah anak ini juga menjadi modal bagi kita, kaitannya dengan apa tadi. Tetap Ini punya esensi kan, biar apa, tidak esensinya apa gitu, ya. Dan semua warga itu punya ide, ya. Jadi akses ini kita share nanti online, ya, boleh, ya. Habis itu kamu tuliskan apa, kalau aset kita kayak gini, aku ingin kayak gini. Jadi semua anak punya suara, punya pilihan, punya ownership, kepemilikan, ikut memiliki program sekolah. Tidak hanya anak, tapi juga bapak ibu guru, PU dan semuanya. Demi ke gimana? segera nanti setelah biasa ini, ya, selesai. Karena ini berkelanjutan, tidak hanya sekarang. Ini adalah awal, ya. Ini adalah awal dan nantinya